Baik, selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore yang di Amerika. Kita akan memulaikan Bible Study kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Boleh Kak Wanda pimpin dalam doa, Kak? Halo Kak Wan. Boleh, Li. Ya, thank you, Kak. Ya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dan perlindungan pada kami semua, dimanapun kami berada, kami dalam lindungan-Mu, dalam keadaan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah Engkau kumpulkan kembali, walau hanya lewat Zoom, dan saat ini kami akan mengikuti Bible Study yang akan dibawakan oleh Lali. Biarlah Tuhanlah yang menuntun Lali, biarlah apa yang dia mau bawakan, apa yang dia mau sampaikan itu semuanya dari Tuhan saja dan kehendak mula yang mau disampaikan. Dan biarlah kami yang mendengarkan dan Lali yang membawakan, sama-sama kami semua dikuatkan, dan Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, dan memberikan kekuatan kepada kami, dan kami semua boleh mendapatkan berkat yang indah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati koneksi internet, biarlah boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menerima pelajaran hari ini dengan baik juga, dan kami semua boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan doa ini dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Kak. Yuri. Oke. Baik. Kita akan mulai, kita punya Bible Study, tapi kita review sedikit tentang apa yang kita sudah belajar selama ini. Jadi kita sedang membahas tentang buku dari Ministry of Healing, chapter 18 yang judulnya Mind Cure, ya, atau penyembuhan pikiran. Jadi kita sudah tahu bahwa pikiran ini sangat mempengaruhi kita punya kesehatan, ya. Pikiran dan kesehatan sangat mempengaruhi. Jadi kita sudah tahu, sudah berulang-ulang dibilangkan 9 dari 10 penyakit adalah disebabkan oleh pikiran, atau 90% penyakit adalah pikiran. Waduh, banyak sekali ya, ini presentasinya banyak sekali penyakit-penyakit yang berasal dari pikiran. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau ada yang sakit, otomatis kita harus tahu dulu bagaimana untuk menyembuhkan pikirannya, baru kita menyembuhkan fisiknya atau kesehatan tubuhnya. Seringkali kita fokus di kesehatan tubuhnya, tetapi kita mengabaikan kesehatan pikiran. Makanya banyak pengobatan kita yang tidak berhasil karena kita lupa bahwa pikiran ini yang utama kita harus sembuhkan dari orang itu. Jadi di sini sudah dibilang bahwa kematian banyak disebabkan oleh depresi mental. Dan banyak penyakit yang cuma hayalan, dipikir orang tersebut, dia pikir-pikir, dan apa yang dia pikir-pikir itu bisa terjadi. Nah, itu yang kita sudah belajar, ya. Dan karena setan juga tahu bahwa pikiran mempengaruhi kesehatan, dia gunakan suatu metode untuk penyembuhan, yaitu melalui hipnoterapi, kan, hipnotis. Jadi mengontrol pikiran orang lain untuk dengan tujuan kesembuhan, tetapi Tuhan tidak menyetujui hal ini. Dia tidak mau bahwa pikiran ini kita dikontrol oleh orang lain selain dirinya, kan. Sedangkan dia saja tidak mau mengontrol harus begini, harus begitu. Apalagi orang lain. Jadi Tuhan tidak
menghendaki adanya apa? Hipnotis seperti ini. Jadi kita harus hati-hati dengan terapi-terapi hipnotis ya, walaupun itu untuk tujuan kesembuhan. Biarlah kita pikiran kita serahkan ke Tuhan, biarlah Dia yang mengontrol pikiran kita. Itu dia. Sedangkan Tuhan selalu memberikan kita apa? Kebebasan untuk memilih. Makanya jangan pernah pikiran kita mau dikontrol. Apapun itu jangan dikontrol oleh apa? Manusia ya. Karena kalau kita dikontrol oleh manusia itu adalah apa? Cara setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Terus kita sudah belajar juga tentang simpati, di mana simpati ini sangat penting untuk dalam penyembuhan pasien. Dibilangkan kadang-kadang katanya ada yang memiliki keahlian, kayak dokter perawat memiliki keahlian untuk menyembuhkan orang, tetapi kalau dia tidak memiliki simpati, akan menjadi apa? Tidak berguna dia punya keahlian. Dan dibilang simpati dan bijaksana katanya sering lebih bermanfaat daripada apa? Daripada perlakuan yang paling terampil yang diberikan dengan cara yang dingin dan tak acuh. Jadi walaupun kita punya skill, tetapi kita tidak punya simpati, aduh itu sama dengan tidak mempunyai kasih atau tidak ada apa namanya, tidak berguna sama sekali, akan jadi useless. Jadi kalau misalnya kita punya keahlian, kita gabungkan dengan simpati dan apa namanya, dan Kristus, kita kasih ke Kristus ke orang itu akan menjadi suatu berkat bagi orang yang sakit itu. Jadi tidak hanya cukup keahlian, kita sudah tahu keahlian itu penting, tetapi yang paling penting adalah simpati dan kita apa? Selalu mengarahkan orang itu ke Kristus. Ini akan menjadi suatu berkat. Nah, terus minggu lalu kita sudah bahas tentang, belum selesai ya, kita akan lanjutkan ini saat ini. Ini tentang prinsip Alkitab tentang penyembuhan. Kita sudah tahu ya, tadi setan menggunakan hipnoterapi, sekarang dia sudah tahu ya, cara Tuhan adalah bagaimana kita supaya damai kan. Tuhan mau kita tenang, sehingga segala penyakit kita bisa disembuhkan. Karena penyakit kita kebanyakan dari pikiran. Jadi tadi digunakan hipnoterapi, sekarang bagaimana supaya kita senang, dia gunakan dengan cara stimulan kan. Mungkin dari obat-obatan kah, atau dari minuman keras. Dia gunakan ini supaya katanya orang-orang bisa melupakan masalahnya, atau bisa merasa bahagia. Kita sudah tahu ini bukan cara Tuhan kan. Mungkin kita berpikir, saya kan tidak seperti ini. Tetapi banyak di luar sana orang-orang yang percaya dengan ini. Mereka mencari obat-obatan ataupun mencari minuman yang merangsang supaya bisa melupakan apa? Melupakan mereka punya masalah. Dan di sini juga dibilangkan, banyak kalau kita orang-orang yang sudah mau mati, kita akan manjakan selera mereka. Dan sebenarnya cara itu cara yang salah ya. Jadi kalau kita kasih keinginan mereka ini, kita kasih, berikut mereka akan minta keinginan yang lain lagi. Dan itu tidak akan pernah habis. Dan mereka akan mencari terus. Nah, seperti itu. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebahagiaan itu hanya dalam Kristus. Aduh, ini kembali lagi ke sini. Kita pelajaran sepanjang kita sudah belajar sepanjang tahun ini tentang Kristus. Bagaimana kita mau benci dosa, bagaimana kita mau jadi sehat, mau damai, kembali ke Kristus. Makanya tiap hari Sabat kita belajar tentang buku Kerinduan Segala Zaman. Kita mau belajar tentang Kristus itu. Karena di Dia itu kita komplit. Kalau ini paket komplit. Mau damai, cari Kristus. Mau sehat, cari Kristus. Mau benci dosa, cari Kristus. Inilah yang kita akan lihat bagaimana kita harus mengarahkan orang ke Kristus,
kita pun kalau kita memiliki beban, cari ke Kristus. Aduh, kita akan lihat banyak ini kata-kata indah terus yang ada di depan kita akan belajar ini ya. Jadi kita sampai di kemarin. Oke, di sini dia. Oke. Kita akan mulai pembahasan kita. Kita akan baca berganti-gantian. Kita mungkin kita mulai dari Cigombong, mungkin Tante Tiwi atau Elisa atau Bayu boleh Ya, baca. selamat pagi. Selamat Lale. pagi, Tante Tiwi. Ya. Boleh baca. Ya, mulai dari Jika. itu ya. Iya. Jika dalam ketidaktahuan kita salah melangkah, juru selamat tidak meninggalkan kita. Kita tidak perlu merasa bahwa kita sendirian. Malaikat adalah sahabat kita. Penghibur yang Kristus janjikan untuk dikirim dalam namanya tinggal bersama kita. Dalam perjalanan menuju ke kota Tuhan, tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada bahaya yang tidak bisa mereka hindari. Tidak ada kesedihan, tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan manusia yang untuk itu dia tidak sediakan obatnya. Waduh, luar biasa ya. Diti mau kasih komentar ini kutipan ini. Sini dibilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Sekalipun kita dalam perjalanan menuju kota Tuhan yaitu ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun itu dalam kesulitan-kesulitannya. Pasti bisa kita atasi, bahwa kita percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Betul. Ya itu saja. Iya, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi ini siapa sih dari antara kita yang tidak punya masalah, tapi kadang-kadang kita sudah patah semangat di tengah-tengah masalah kita. Mungkin ada penyakit penyakit yang kayaknya susah disembuhkan, atau masalah keluarga, macam-macam masalah kita beda-beda ya. Dan setan tahu kelemahan masing-masing kelemahan kita. Jadi apakah yang akan diserang itu kekuatan kita atau kelemahan kita? Pastinya kelemahan kita lah yang akan diserang kan. Ya. Jadi karena kelemahan kita yang diserang, kadang-kadang kita merasa kita nggak sanggup untuk melewati segala cobaan yang ada di depan kita. Makanya ini kita semua kan ini lagi menuju kota Tuhan. Kita lagi perjalanan menuju kota Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita ini bukan jalan yang mulus yang tanpa rintangan. Banyak sekali rintangan. Tetapi Tuhan bilang, tidak ada satupun rintangan yang tidak ada obatnya. Tidak ada suatu kesedihan, tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan manusia yang tidak disediakan obatnya atau penawarnya. Semua ada solusinya. Setiap permasalahan kita, apapun itu, ada solusinya dalam Tuhan. Jadi ini suatu janji untuk kita, untuk tidak perlu stres. Karena kalau kita sudah tahu semua ada solusinya, kenapa kita stres? Itu dia ya. Sampai sejauh ini itu yang kita dapat dari ini. Kita akan baca lagi, lebih banyak lagi yang tentang hal ini. Mungkin sejauh ini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Oke. Kalau tidak kita akan baca ya, baca terus. Apa Charity Angel boleh baca Angel? Kutipan selanjutnya. Apa Angel bisa available? Oke. Kalau misalnya belum, Dion boleh baca, Dion? Bisa, Kak.
Iya, thank you Dion. Tidak ada yang perlu menyerah pada diri mereka sendiri untuk patah semangat dan putus asa. Setan mungkin mendatangi engkau dengan petunjuk yang kejam. Masalahmu adalah kasus yang tanpa harapan. Engkau tidak dapat ditebus, tetapi ada harapan bagimu dalam Kristus. Tuhan tidak meminta kita menang atas kekuatan kita sendiri. Dia meminta kita untuk dekat ke sisinya. Apapun kesulitan yang kita alami, yang membebani jiwa dan tubuh, Dia menunggu untuk membebaskan kita. Aduh. Dion mau tambahkan? Silakan ya. Ini kan sudah jelas dibilang di sini. Ketika kita ada masalah, setan datang tuh untuk mencobai kita. Tapi di sini bilang hanya ada harapan hanya pada Kristus saja kan. Iya. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk menang dengan kekuatan kita sendiri, tapi Dia meminta kita untuk dekat ke sisinya. Itu dia. Ya, thank you Dion untuk komentarnya. Jadi memang betul ya, ini kita sudah tahu. Kutipan sebelumnya dibilang kan banyak rintangan kan di depan kita dalam perjalanan menuju ke surga. Dan kita tahu setan yang akan berusaha untuk bilang bahwa rintangan itu susah, kamu tidak mungkin menghadapi itu, kamu nggak mungkin melewati masalahmu, kamu tidak mungkin mau sembuh dari penyakitmu kan. Itu kayak sering yang setan mau bilang, bisikan ke telinga kita yang sering kita rasakan. Dan itu seringkali membuat kita putus asa kan, putus asa. Tetapi makanya ini dibilang lagi kembali kepada Yesus. Yesus bilang, atau Tuhan tidak minta, katanya ini kata-kata emasnya, untuk kita menang atas kekuatan diri kita sendiri. Kita diingatkan kembali bahwa dengan kekuatan diri kita tidak mampu. Makanya kenapa ada janji untuk kita bisa lewat ini, karena kita berharap hanya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita minta kepada Yesus, meminta kita dekat dengan Tuhan Yesus, yang akan mengalahkan setiap cobaan kita hanyalah Yesus. Jadi makanya dibilang, apapun kesulitan yang kita alami, yang membebani jiwa dan tubuh, Dia menunggu untuk membebaskan kita. Apapun, saudara-saudara. Banyak yang masalah keluarga kah, ada anak kah, itu kayak, bagaimana kita bisa untuk mengatasi masalah ini. Tetapi, sudahkah kita kasih ini ke semuanya ke Tuhan Yesus? Makanya Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sudah tahu ini, tapi kita yang mau tanggung sendiri kan, itu beban itu. Kita nggak pernah kasih ke Tuhan Yesus. Makanya kita merasa berat sekali. Coba kita kasih ke Tuhan Yesus. Aduh, ini dia. Ini yang kita perlu praktekan ya. Kita perlu coba tiap hari bagaimana memberikan masalah kita kepada Tuhan. Ini bagus sekali ya. Jadi kalau ada yang mau tambahkan, boleh langsung cut ya. Halo, Lali. Iya, silakan Kak Roy. Iya, kita mau tambahkan di DA 126.2. Iya. Di Sign of Ages 126.2, dia Iya. bilang bahwa when God brings us into temptation, Iya. when God brings us into trial, He has a purpose to accomplish for our good. Jadi di sini dia bilang, ketika Tuhan membawa kita kepada satu ujian, Ia memiliki satu tujuan untuk dicapai bagi kebaikan kita. Jadi kemudian kalau kita baca selanjutnya di situ dia akan dikatakan bahwa God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Jadi Tuhan itu setia, yang tidak akan membuat engkau menderita, dicobai di atas kesanggupanmu, tapi akan
melalui pencobaan akan memberikan satu jalan untuk menyelamatkan diri atau jalan kelepasan sehingga engkau sanggup untuk menanggungnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa segala trials and temptation yang Tuhan izinkan masing-masing kita tentu berbeda-beda, itu ada tujuan yang Tuhan mau, tujuan yang baik yang Tuhan mau kita dapatkan, miliki. Itu satu. Jadi ketika kita berada dalam trials and temptation atau tribulations, kita mesti ingat bahwa Tuhan memiliki satu tujuan yang baik yang Ia mau kita dapatkan melalui itu. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu faithful, di mana setiap ujian yang Dia izinkan kita alami tidak akan melebihi kesanggupan kita, sehingga kita akan sanggup untuk menanggungnya. Ya, kita mengerti konsep kita sanggup menanggungnya. Kita sudah mengerti dalam bahasa righteousness by faith. Kita akan sanggup untuk menanggungnya, dan Tuhan juga akan memberikan jalan kelepasan. Kenapa kita sanggup? Karena Tuhan yang akan berikan kita jalan kelepasan. Jadi kita sanggup itu bukan karena kita, tapi jalan kelepasannya Tuhan yang kasih. Ini harus kita pegang dengan iman kita, dengan pertolongan Tuhan. Harus kita ingat bahwa Tuhan has something good for me through this situation. Itu yang harus kita ingat dengan pegang dengan iman. Karena kutipan ini diambil dari chapter ujian di padang belantara, pencobaan waktu Tuhan Yesus alami di padang gurun. Karena spirit yang bawa Tuhan Yesus, ada something good yang harus Tuhan Yesus, ada sesuatu yang harus alami, dan dia ada satu yang baik yang Bapa inginkan dia alami. Dan itu hal yang sama juga harus kita semua alami untuk kebaikan kita. Thank you, Lee. Iya, thank you Kak Roy. Betul sekali. Kita langsung ingat yang pelajaran kabaran 3 malaikat yang Peter Jones yang sudah pernah dibawakan. Jadi kan dibilang kan kita tidak akan pencobaan-pencobaan yang kita yang alami tidak melebihi kekuatan kita kan. Terus dibilang kalau Kristus di dalam kita katanya pencobaan-pencobaan apa yang Kristus belum pernah alami. Jadi apakah kalau Kristus dalam kita mau dianiaya apakah kita tidak sanggup sekalipun dibunuh pun apakah kita tidak sanggup lewati? Semua kita sanggup lewati. Semua pencobaan apapun itu kita bisa tidak akan melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan apapun tidak akan melebihi kekuatan kita karena Kristus ada dalam kita. Jadi coba kita bayangkan pencobaan apa yang Kristus belum pernah rasakan. Apakah sudah dihina orang, ditampar? Apakah kalau Kristus di dalam kita hal itu akan terjadi juga di kita? Semua hal akan terjadi. Yesus dicobai dengan berbagai macam pencobaan. Jadi kalau kita juga di dalam Kristus, apakah kita tidak akan masalah kita akan berganti-gantian terus datang? Dan makanya di buku itu juga dibilangkan pencobaan itu sama seperti pencobaan kita alami sama seperti emas yang di Wahyu 3 ayat 18. Jadi emas ini yang akan dimurnikan. Jadi kita dimurnikan dengan pencobaan kan. Kenapa kita dimurnikan dengan pencobaan? Karena dengan adanya pencobaan kita selalu cari Yesus. Cari Yesus. Kalau kita kadang-kadang dalam keadaan senang, Yesus itu kita nggak ada kesadaran untuk cari Tuhan Yesus. Makanya dengan adanya ini selalu kita cari Tuhan Yesus. Meminta Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Itu dia. Boleh Kak Roy lanjut baca ini, Kak? Oke. Ini bagus sekali ya. Silakan, Kak. Dia yang mengambil kemanusiaan atas dirinya sendiri, ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Tahu bagaimana bersimpati dengan penderitaan umat manusia. Kristus tidak hanya mengenal setiap jiwa dan kebutuhan serta cobaan khusus jiwa itu,
Tetapi dia tahu semua keadaan yang melukai dan mengacaukan semangat. Tangannya terentang dalam kelembutan kasihan kepada setiap anak yang menderita. Mereka yang paling menderita memiliki sebagian besar simpati dan belas kasihannya. Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita, dan dia menginginkan kita untuk meletakkan kebingungan dan masalah kita di kakinya dan meninggalkannya di sana. Oh, silakan Kak Roy. Iya. Ingat kan Tuhan Yesus bilang, "Come to me, all you that weary and heavy laden. I will give you rest." Ya kan? Datanglah kepadaku kamu semua yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, rest. Jadi ini adalah suatu panggilan yang indah sekali ya bagi orang semua, karena orang semua ini berbeban berat dan letih lesu kan. Semua orang yang sudah berdosa itu yang tinggal di atas dunia yang penuh dengan dosa ini, di mana kesedihan ya di mana-mana dan segala hal-hal yang mendukakan. Itulah sebabnya di sini kalau kita mau lihat bahwa kita ingatkan kenapa Adam dan Hawa waktu mereka sudah berdosa mereka harus keluar dari Taman Eden. Coba bayangkan kalau Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa masih diizinkan tinggal di Taman Eden, lepas daripada mereka mau makan buah kehidupan ya. Orang tahu salah satu alasan mereka keluar karena supaya mereka jangan menjamah buah kehidupan. Tapi salah satu juga di Kejadian 3 ayat pasal 3 ya, ayat 17 atau berapa itu, dia bilang bahwa thorn and whistle for thy sake. Jadi kesulitan-kesulitan thorn and whistle itu kan, semak belukar dan duri-duri itu kan tidak ada di Taman Eden, iya kan, Li? Iya, betul. Nah, itu adanya di luar Taman Eden. Dan itu di Kebahagiaan Sejati chapter 1 dijelaskan di situ bahwa thorn and whistle itu, kesulitan-kesulitan hidup itu adalah training yang needful, yang sangat dibutuhkan oleh Adam dan Hawa, oleh manusia yang berdosa, to lift them up from degraded caused by sin, untuk mengangkat mereka dari degradasi yang disebabkan oleh dosa. Jadi sebenarnya ini kesulitan-kesulitan hidup, trials and tribulations atau temptations yang Tuhan izinkan, itu adalah bagian daripada training yang kita semua perlukan supaya kita come to Jesus dan mendapatkan rest. Dan kita cari rest kepada Tuhan Yesus. Di situ karakter Kristus yang kita dapatkan. Bagaimana kita bisa tetap bersandar pada Tuhan dan tidak harus jatuh dalam dosa dalam segala situasi apapun, supaya melalui training ini ujung-ujungnya kita semua fit to heaven, ya kan? Kita akan menjadi batu yang sudah diukir dan cocok di tempatnya masing-masing yang di kutipan yang lain sebutkan. Jadi puji Tuhan sampai sini panggilannya adalah pertama kita belajar bahwa semua tantangan kehidupan Tuhan izinkan supaya kita lari kepada Tuhan dan dapatkan rest. Dan kita bisa lihat kan siapa-siapa di Alkitab yang find rest. Salah satunya seorang wanita di sumur Yakub yang dia akhirnya mendapatkan rest. Dia mendapatkan air hidup sehingga dia tidak akan merasakan haus lagi. Kemudian banyak yang kita akan lihat yang kita sudah tahu ya di firman Tuhan yang bisa menemukan rest. Padahal kehidupan itu pencuri di sebelah Tuhan Yesus yang sudah di ujung tanduk akan hilang selama-lamanya, tapi dia berada dalam situasi yang tidak berdaya. Karena kalau orang baca kenapa dia menjadi penjahat, itu karena
dia punya paman atau siapa yang dia dikerjain dalam bahasa Indonesia, bahasa ini, sehingga dia seperti jadi penjahat. Tapi dia sebenarnya rindu untuk pertobatan, rindu untuk tidak mau berada dalam situasi itu, tapi dia tidak sanggup. Di luar kesanggupan dia. Dan akhirnya waktu Tuhan menjamah dia melalui karakternya yang penuh kasih, yang pencuri ini lihat selalu waktu selama berada dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil dia, kan, sehingga waktu sahabatnya di sebelah mencemooh Tuhan Yesus, tapi dia karena sudah ada bibit kebenaran, only by love is love awakened, kan, hanya oleh karakter Kristus yang menyatakan kasih kepada orang-orang, kan. Kristus bilang waktu dia disalibkan dan dicemooh, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu orang ini lihat, pencuri ini lihat, waduh, dia lihat ini, Yesus ini, guru ini betul-betul juru selamat. Dan waktu itu Yesus tawarkan dia keselamatan, dia bilang apa? Ingatlah akan aku. Nah, akhirnya orang ini mendapatkan apa? Mendapatkan rest. Dalam arti kematiannya dia lewati dengan peaceful, dia lewati walaupun dia harus mati, tapi dia sudah dapatkan rest lagi dia masih hidup. Dia damai. Dan walaupun dia mati, dia juga akan dapatkan rest di kerajaan surga. Ini yang harus orang ingat dan jadi hiburan buat kita untuk selalu datang kepada Tuhan selalu. Thank you. Ya, thank you Kak. Ya. Jadi betul ya, Tuhan Yesus kebaikannya. Kalau kita lihat di kutipan ini, jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya dulu berpenyakit kanker, kan, dan setelah dia sembuh, otomatis orang yang sedang sakit kanker sekarang, mereka akan bertanya ke dia, kan, bagaimana kamu bisa sembuh dari penyakit kanker ini? Dan dia akan share dia punya pengalaman, dan itu akan menguatkan dan sangat membantu orang yang sedang menderita sekarang, kan. Jadi sekarang kalau ketika kita memiliki masalah, kita carilah orang yang dulu pernah memiliki masalah yang sama dengan kita. Mungkin dan orang itu sudah bisa menang, kan, sudah melewati masalah yang sekarang kita hadapi, kan. Makanya, dan kalau kita lihat setiap orang itu beda-beda, kan, masalahnya. Belum tentu masalah saya sama dengan masalah orang itu. Tetapi di sini dibilang Yesus ini tahu semua keadaan yang mengacaukan atau melukai kita. Jadi kalau kita mau cari siapa yang bisa mengerti masalah kita, ini yang bisa dibilang, kan, Kristus yang bisa menolong kita. Tangannya ini, dia punya simpati, dia punya perasaan tersentuh kalau kita ada masalah, dia punya perasaan, dia bisa merasakan, ya. Makanya kalau kita mau bantu orang lain juga, biarlah kita, simpati dan merasakan apa yang dia rasakan. Kalau kita tidak merasakan apa yang dia rasakan, otomatis kita tidak bisa membantu orang tersebut. Makanya ini diajarkan bagaimana Kristus, kalau kita punya masalah, cari ke Kristus. Kalau orang lain punya masalah, mari kita arahkan juga ke Kristus. Dan bagaimana cara Kristus menolong orang lain, itulah yang kita harus ambil contoh dari hal tersebut. Oke. Terima kasih untuk tanggapannya juga, Kak Roy. Kita akan Iya, Kak, silakan. Menambahkan pendek yang Lali baru bilang itu betul sekali. Orang ingat di Traveling the Narrow Path di Life Sketch LMJ chapter 30. Di situ di tembok putih ada satu saat sudah mau sampai ada tembok putih yang di sebelahnya jurang. Di situ ada darah, kan? Ada darah yang sudah mengotori tembok itu. Dan waktu mereka sudah susah payah dan sepertinya sudah tidak punya kekuatan, mana mungkin kita mau bisa lanjut. Semua sudah dibuang, tapi jalan semakin kecil. Pas mereka lihat ada darah yang mengotori tembok putih itu, mereka jadi tahu bahwa sudah ada orang lain sebelum mereka
yang sudah tiba di ujian seperti ini dan bisa make it through, bisa lewat terus. Dan itu jadi kekuatan buat mereka. Mereka bilang, kita sudah sampai di sini. Dan ada orang yang sudah pernah lewatin itu dan bisa lewat terus. Bukan cuma kita. Artinya itu jadi pengalaman orang lain sudah alami apa yang kita alami. Dan jadi kekuatan kita untuk apa? Untuk terus berjuang dalam iman di dalam Meropet. Ya, thank you. Iya, betul sekali Kak. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Apa Kak Gladys boleh baca Kak? Kutipan selanjutnya. Oke, Li. Ya, nanti 2 kutipan ini ya Kak ya. Ini agak mirip. Oke, terima kasih. Tidakkah kebijaksanaan untuk melihat diri sendiri dan membahas emosi kita? Jika kita lakukan ini, musuh akan menghadirkan kesulitan dan godaan yang melemahkan iman dan menghancurkan keberanian. Membahas emosi kita secara seksama dan memberi jalan kepada perasaan kita adalah untuk memanjakan keraguan dan melibatkan diri kita dalam kebingungan. Kita harus berpaling dari diri sendiri kepada Yesus. Mau lanjut dulu? Ya, lanjut Kak. Baru. Oke. Ketika godaan menyerangmu, ketika acuh tak acuh, kebingungan dan kegelapan tampaknya mengelilingi jiwamu, lihatlah ke tempat di mana engkau terakhir melihat cahaya. Beristirahatlah dalam kasih Kristus dan di bawah asuhan perlindungannya. Ketika dosa berjuang untuk penguasaan di dalam hati, ketika rasa bersalah menindas jiwa dan membebani hati nurani, ketika orang yang tidak percaya mengaburkan pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus cukup untuk menaklukkan dosa dan menghalau kegelapan. Memasuki persekutuan dengan Juru Selamat, kita memasuki wilayah damai. Oke Kak, silakan Kak kalau tambahkan. Oke, tunggu ya, suara saya berat, saya mau minum jahe dulu supaya tenggorokan agak lega sedikit. Hold on 1 second. Oke. Hopefully ada suara. Ya. Nah, ini ya. Thank you ya sudah dikasih ping membahas emosi kita secara seksama dan berjalan kepada perasaan kita untuk memanjakan keraguan dan melibatkan diri kita dalam kebingungan. Saya mau kasih pengalaman. Kemarin, seperti biasa, saya pergi ke grocery store, lalu belanja beberapa hal yang dibutuhkan di rumah. Setelah belanja, saya cuma naik sepeda. Di rumah nih kita, James cuma punya mobil Jetta 1998, old car, mobil tua. Nah, it don't run either. Oke, ya. It don't run. Well, ya kadang jalan, kadang enggak karena baterainya perlu di recharge over and over. Oke, nih dia dengerin tapi saya pakai earpiece. Lalu, ya jadi saya naik sepeda dan setelah belanja saya akan load up, akan taruh mau diikat baik di belakang dan di depan digantung. Oke, jadi sepeda cuma bisa seberapa adanya. Tapi yang seperti biasa kalau kita belanja itu biasanya lapar mata. Oke. Lupa, bukan lupa. Ini kira-kira sanggup enggak ya ini sepeda? Lupa karena memang kadang on sale gitu. Jadi buy one get one free atau pokoknya ya cheaper by a dozen gitu. Jadi harus beli. Buy one get one free. Sorry ya si James di belakang. Oke, please ignore. Tapi ini pengalaman luar biasa. Are you finished laughing, Bas? This is seriously. This is live. Thank you. Ya, dia juga serius lihat yo.
karena tertawa adalah apa? Good medicine. Oke. Well, I need a lot of that. Oh boy. Oke. Shut up and go away. Okay. Ya, James lagi latihan jalan. Oke. Jadi setelah saya ikat, saya harus kunci. Saya punya sepeda, ada tong sampah, lalu ada jeruji, dan saya kunci. Nah, lalu saya lihat ada dua wanita, yang satu merokok, yang satu cuma temani mereka ngobrol sambil makan. Oke. Lalu saya masuk ke store, mungkin kurang lebih 45 atau 1 jam saya selesai. Saya lihat sudah tidak ada dua wanita hitam di situ. Dan saya sangat terganggu karena rokok, tapi mereka udah tidak ada. Tapi mereka sisakan, mereka punya kaleng minuman dengan kertas pembungkus dan ada tisu. Karena di sini kita udah biasa bersih, oke. Itu ada bench ya, ada kursi panjang, dan saya angkat dulu, oke, saya taruh di tempat sampah, oke. Karena mendekat. Lalu sementara saya mau load up, saya mau bungkus dulu, saya punya belanjaan, tiba-tiba di sebelah ada seorang ibu, orang hitam, oke. Saya lihat dia lagi korek-korek itu tempat sampah, oke. Saya tanya, cari apa? Oh, cari kertas, dia bilang gitu. Saya sedang kumpulkan kertas untuk apa? Oh, mau dijual lagi. Tapi nggak terlalu banyak itu kertas, termasuk yang tadi saya masukkan dalam sampah. Oke, sementara saya load up, saya beli 2 susu almond dan ada lagi orange juice, jadi terus avocado lagi murah, jadi saya beli banyak. Saya pikir, kenapa saya nggak pikir ya? Ternyata banyak yang saya bawa. Lalu saya lihat saya juga beli strawberry, buy one get one. Saya lihat dia punya strawberry. Saya suruh James berhenti tertawa because background is not funny at all. Lalu saya pikir, saya tawarkan, saya punya pisang mau? Oh ya boleh. Terus saya punya, jadi semua yang double saya ended up offer sama dia, oke? Karena di sini kan nggak sembarangan mau kasih ya, mereka kan bisa aja kecuriga, oke apa? Jadi saya bilang mau, oke mau. Jadi semua yang double saya beli saya kasih sama dia, oke? Lalu dia bilang, terima kasih. Bagaimana saya mau bayar kamu kembali? Saya bilang, no, you don't have to. Kamu nggak perlu kembalikan sama saya. Dia bilang dia coba belanja, tapi kartu yang dia pakai decline, ditolak. Saya bilang, coba lihat kartunya boleh? Dia bilang, bantu dong, gimana nih saya mau belanja, tapi kartu di decline. Oh, itu rupanya dia itu tinggal di sini kan ada namanya homeless ya. Ada tempat dan pemerintah kasih mereka kartu cukup untuk belanja per bulan. Saya bilang mungkin sudah kosong, saya bilang gitu. Mau belanja, enggak, kamu sudah kasih ini, itu sudah lebih dari cukup. Lalu dia bilang, apa kamu malaikat? Saya bilang bukan, saya orang biasa. Dan Hello? ya, hold on.
Lalu dia bilang, apakah kamu Kristen? Oke. Nah, akhirnya saya coba, saya bilang saya bisa bantu seadanya. Ya, setelah percakapan berakhir, saya bilang, oke, ya saya Kristen. Dan dia bilang, ya oke, nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, saya dapat uang, saya kembalikan ya, saya bagikan. Saya bilang, enggak, kasih saja. Kasih saja kepada orang yang membutuhkan. Oke, ya. Tidak lama kemudian saya cari kemana dia. Itu tempat itu cukup sepi. Saya lihat kanan kiri. Saya cari dia tidak ada. Kebetulan saya lagi bercerita dengan Nanti Acil. Saya bilang, Dad, kemana perginya ya itu orang ya? Saya kanan kiri tidak ada. Nanti Acil bilang, Gladys, mungkin dia malaikat. Wow, saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Karena pernah saya juga, waktu itu hari Sabat, tiba-tiba saya tergerak, saya ingin keluar. Saya naik sepeda, saya bilang, Tuhan, saya mau cari orang yang saya bisa bantu. Lalu saya naik sepeda, saya pergi ke tempat pemberhentian bus. Biasanya ada opa-opa atau ada orang. Saya bilang, Tuhan, siapapun yang saya temukan, saya akan bantu. Saya bawa uang, karena hari Sabat saya tidak bawa apa-apa, saya bawa cash. Tapi tidak ada. Oke, jadi kuncinya begini. Kalau kita memang sepertinya mencari, itu ini saya punya kesimpulannya. Memang kalau kita sengaja, ini saya kesimpulan diri dan enggak ada gitu. Tapi ini di saat-saat kita yang tidak expected, di saat kita diharapkan, terjadi. Jadi, puji Tuhan, jikalau saya pikir, aduh saya harus bawa pulang ini semua, cukup berat, dan saya akan pergunakan untuk keluarga saya dan keluarga. Tetapi Tuhan punya maksud lain. Apa Gladys mau berbagi? Yang dia tidak minta tadi sebelumnya, Tuhan tunjukkan, tapi inilah, oke, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan ingin
karakternya dipancarkan, di mana yang kita tidak pernah harapkan terjadi. Dan wow, ini dia ya, kelegaan diberikan. Dengan pengalaman ini, saya bersyukur. Boleh menguasai hati, boleh meringankan beban orang lain. Terima kasih. Puji Tuhan, Gladys. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Gladys untuk Terima kasih, Gladys. kesaksiannya. Tuhan, thank you Kak Gladys. Thank you, Teacher Gladys. Kita lanjut ya. Ini ada ayat-ayat Alkitab yang akan janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita ya. Seperti tadi kita tahu penyembuhan atau semuanya hanya dari Kristus. Kita akan lihat sekarang janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau minta Aunty Early, boleh baca? Apa Aunty Early available? Oke. Kalau Aunty Early belum bisa, apa Kak Wanda bisa, Kak? Bisa, Li. Ya, oke Kak. Boleh baca ini semua ayat-ayat ini, Kak. Janji kesembuhan. Ya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mazmur 34 ayat 22. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 14-16. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Waduh, ini saya baca ini, dengar juga ini, langsung ngerasa, waduh, merinding sendiri ya, kebaikan Tuhan untuk kita. Kak Wanda ada mau komentar ini, ayat-ayat ini, janji-janji Tuhan ini untuk kita semua? Iya, Li. Jadi sebenarnya ini cuman setitik ya, kalau janji Tuhan, kalau kita mau lihat di Alkitab ini hanya setitik. Kalau mau lihat itu di seluruh Alkitab itu janji Tuhan semua istilahnya kan. Dan ini sangat buat saya pribadi kayak menemplak, karena nggak ada alasan untuk saya untuk takut atau khawatir atau resah atau gelisah atau apapun itu.
Karena Tuhan itu kan tidak pernah berbohong ya. Jadi apa yang dia sudah bilang, tidak mungkin dia akan membohongi kita gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita mau ragu atau tidak percaya gitu dengan janji Tuhan. Padahal ini sudah sangat jelas jaminan bagi kita untuk tidak perlu khawatir gitu. Itu sih yang kita dapat dari poin ini. Betul, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Thank you. Iya. Jadi, kadang-kadang kan kita pikir, aduh Tuhan selupa stop kita, makanya kita punya masalah habis-habis. Ini Tuhan bilang, dapatkah seorang anak bisa melupakan, seorang ibu melupakan anaknya? Kalaupun ibu itu lupakan dia punya bayi atau anak dari yang dia kandungkan, tapi Tuhan tidak akan melupakan. Aduh, ini bilang sampai tua pun aku mengenanggung engkau, sampai masa putih rambutmu aku mengenang kamu. Waduh, berarti seumur hidup kita Tuhan terus yang apa? Yang support kita. Tuhan terus yang apa? Menanggung dan memikul beban kita ya. Cuman kadang-kadang kita sudah ada janji Tuhan yang kasih, tapi kita masih aja mengeluh ya. Kayak nggak ada harapan. Makanya Tuhan selalu kasih tahu janji ini. Kenapa janji-janji ini begitu banyak yang dia kasih ke kita? Supaya dia mau kita tetap tenang dan percaya ada dia. Dia tidak mau kita merasa stres dengan segala beban kita. Dan dia mau supaya kita kasih ke dia kita punya masalah. Aduh. Ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut? Iya, Lali. Iya, silakan. Sedikit tambahan Iya. aja. Kalau saya ingat di Alkitab itu, di Perjanjian Lama, itu kisah Abraham ya, itu dia mempersembahkan Ishak. Di situ sebagai seorang manusia pastilah seorang bapak juga yang menyayangi anaknya, bagaimana perasaannya saat dia mau mempersembahkan Ishak. Tapi dia tahu, percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan. Jadi Allah itu selalu Allah yang menyediakan. Di Perjanjian Baru pun kita melihat betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi tidak pernah habis-habisnya betapa Allah itu selalu memberikan dan menyediakan apa yang terbaik buat kita. Jadi sebenarnya kita bisa melihat sudah ada contohnya seperti Abraham dan Tuhan Yesus. Ya, biarlah kita boleh selalu melihat kepada hal itu ya, bahwa Tuhan itu selalu menyediakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu Tuhan selalu menyediakan. Apakah kita tidak akan bersyukur dengan segala yang Tuhan kasih ini? Jadi kita akan baca ya. Antiti mungkin boleh baca ini kutipan ini. Yang tidak ada yang. Tidak ada yang lebih meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada semangat bersyukur dan pujian. Merupakan tugas positif untuk melawan kemurungan pikiran putus-putus suara tidak puas. Jika kita terikat dengan surga, bagaimana kita dan mengeluh sepanjang jalan yang terus-menerus mengeluh dan yang tampaknya menganggap keceriaan dan kebahagiaan sebagai masih di. Oh iya, silakan. Apa Antiti bisa dengar? Boleh ada komentar dari kutipan ini, Antiti? Ya, di situ dikatakan bahwa kita jangan mudah mengeluh ya, tetapi kita harus selalu banyak bersyukur kepada Tuhan.
dan berdoa, ya. Satu itu bersyukur dan berdoa supaya kita selalu terikat dengan surga. Dan di sini dibilang juga bahwa bagaimana mungkin kita sebagai umat Tuhan ya kalau kita mengerang dan mengeluh sepanjang jalan kita kepada menuju ke surga ya. Iya, betul. Ya. Satu sifat yang tidak ada rasa syukur ya. Betul, betul. Ya, itu saja. Iya, terima kasih ya. Jadi betul ya. Jadi kita sudah baca ayat-ayat itu, dan ini akan membuat kita bersyukur ya karena Tuhan sudah memimpin kita. Dan dengan pujian kita, ini akan meningkatkan apa? Kesehatan tubuh. Aduh, Tuhan tahu bagaimana kita bisa sehat. Kenapa orang-orang Israel yang suka mengeluh, bersedih, mengerang sepanjang perjalanan menuju Kanaan mati? Aduh, itu karena mengeluh ini, bersungut-sungut itu sangat berjangkit dan itu akan melemahkan kesehatan. Kan? Tuhan tidak mau umat-umatnya sakit. Sekarang kita lagi perjalanan menuju Kanaan surgawi. Dan apakah kita mau jadi sekelompok orang yang suka bersedih dan mengerang? Kalau kita menjadi orang-orang seperti ini, otomatis kesehatan kita akan menurun dan kita tidak layak untuk apa? Ke rumah Bapa kita. Karena Tuhan mau kita punya kesehatan, kita punya tubuh adalah keabahnya, Tuhan mau kita mempersembahkan keabahnya yang apa? Yang suci, yang tanpa cacat celah. Jadi dengan bersungut pun, tidak ada rasa bersyukur pun, kita tidak akan dilayakkan untuk apa? Ya. Untuk menjadi anak-anak Tuhan atau apa? Tidak dilayakkan untuk bisa bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena pasti kita akan sakit. Dengan bersungut kita akan sakit. Dengan bersukacita kita akan bisa menjadi apa? Memperoleh kesehatan. Ini luar biasa. Oke. Kita lanjut ya. Dion boleh baca, Dion? Bisa, Kak? Iya. Oke, Dion, silakan. Orang-orang yang mengaku Kristen yang terus-menerus mengeluh dan tampaknya menganggap keceriaan dan kebahagiaan sebagai dosa, tidak memiliki agama yang benar. Mereka yang menginginkan kesedihan dunia dan memilih untuk memandangi dedaunan yang mati daripada mengumpulkan bunga-bunga hidup yang indah, yang tidak melihat keindahan di puncak gunung yang tinggi dan di lembah-lembah yang berpakaian hijau hidup, yang menutup indera mereka terhadap suara gembira yang berbicara kepada mereka di alam, dan yang manis dan musikal bagi telinga mereka yang mendengarkan. Ini bukan di dalam Kristus. Mereka berkumpul untuk kesedihan dan kesuraman mereka ketika mereka mungkin memiliki kecerahan, bahkan matahari kebenaran yang timbul di hati mereka dengan penyembuhan di sinarnya. Oke. Dia kasih komentar sedikit. Oleh ke atas, ke atas Kak. Di sini dibilang kan orang-orang yang mengaku Kristen terus mengeluh dan kurang bahagia, dibilang sama dengan tidak memiliki agama, sama dengan bukan Kristen kan? Yang benar, iya. Ya, oke. Terima kasih Dion untuk tambahannya. Jadi betul ini menegur kita ya, kalau kita kan sama seperti bangsa Israel dulu yang terus mengeluh, bersungut-sungut. Dan walaupun kita mengaku Kristen, mengaku orang yang percaya, sebenarnya kita tidak memiliki agama yang benar. Jadi ini adalah salah satu parameter juga melihat bagaimana apakah Kristus sudah ada dalam kita atau belum, dengan cara bagaimana kita menanggapi masalah. Ketika kita mengeluh, komplain,
aduh berarti saya belum ada Kristus di dalam diri saya. Ini yang menjadi cerminan untuk kita ya. Salah satu parameter lagi bagaimana untuk apakah Kristus sudah ada dalam diri kita atau belum. Kalau dulu mungkin kita baca, kalau kita masih marah-marah, aduh belum ada Kristus. Ini juga salah satu parameter. Masih bersungut-sungut, belum ada Kristus. Harus cari Kristus. Oke, kita lanjut ya. Ini bagus sekali ini kutipan ini. Ya. Kak Gladys, boleh baca lagi, Kak? Ya, boleh. Ya, boleh, Kak. Ya. Seringkali pikiranmu menjadi suram karena rasa sakit. Maka jangan mencoba berpikir. Engkau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Dia mengerti kelemahanmu. Engkau dapat melakukan kehendak-Nya hanya dengan beristirahat di pelukannya. Wow. Boleh lagi, Kak. Lanjut, Kak. Boleh. Rest. Sudah menjadi hukum alam bahwa pikiran dan perasaan kita didorong dan diperkuat ketika kita mengucapkannya. Sementara kata-kata mengekspresikan pikiran, juga benar bahwa pikiran mengikuti kata-kata. Jika kita ingin memberikan lebih banyak ekspresi kepada iman kita, lebih bersukacitalah dalam berkat yang kita tahu kita miliki. Rahmat dan kasih Tuhan yang besar, kita harus memiliki lebih banyak iman dan sukacita yang lebih besar. Tidak ada lidah yang bisa mengungkapkan, tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami. Berkat yang dihasilkan dari menghargai kebaikan dan kasih Tuhan. Bahkan di bumi kita dapat memiliki sukacita sebagai air mata. Wow. Tidak pernah gagal karena diberi aliran yang mengalir dari tahta Tuhan. Waduh. Sejuk. Tears are a language God understands. Wow. Jadi ya di sini kalau dibilang tadi mana yang rasa sakit itu ya. Ini kita jadi apapun yang kita lakukan selalu berserah selalu, dan Tuhan itu mengetahui dari kita in my mother's womb, dari kita dalam kandungan sampai akhir, dia Tuhan tahu siapa kita. Jadi selalu ada hubungan yang erat dengan dia, dengan kata-kata yang kita ucapkan juga, dengan ekspresi dan pikiran. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Apapun berkat yang Tuhan kasih sama kita, kita miliki, tapi bukan untuk kita, tetapi kita menjadi saluran berkat Tuhan. Dan ada satu lagi, mana dia yang terakhir? Di mana yang tadi saya baca terakhir? Oke deh. Bahkan di bumi kita dapat memiliki sukacita sebagai air mata, itu mata dia air. Ya. Mata air adalah sumber kesejukan. Yesus tidak pernah gagal dan selalu diberikan dan terus mengalir dari tahta Tuhan. Jadi kalau apapun yang Tuhan berikan kepada orang lain juga, karena semakin kita memberi, semakin kita diberkati, dan biarlah tangan kita selalu terbuka, jangan pernah menutupnya, karena itu berkat tidak akan mengalir kalau kita tutup, kita genggam sendiri. Begitupun dengan kasih Tuhan. Oke, thank you, Li. Terima kasih, Kak. Aduh, ini kutipan bagus sekali ya. Waduh, ini jadi makanya ada yang sudah pernah merasakan bagaimana sakit kepala atau sakit yang lainnya, misalnya dia punya asam urat sakit. Kadang-kadang kita sudah juga mau pikir, aduh kita sakit bagaimana kan? Makanya jangan coba untuk pikir kita punya pain itu. Apapun pain yang secara fisik atau secara pikiran, jangan coba kita pikirkan itu.
Pikirkan kalau Tuhan Yesus mengasihi kita kan. Nah, di sini dibilang kan, ini sudah hukum alam bahwa katanya perasaan, pikiran didorong dan berkuat ketika kita ucapkan. Makanya kalau kita sering mengucapkan kata-kata persungutan, pikiran kita akan mengikuti kata-kata kita. Jadi kalau kita suka bersungut, kata-kata kita bersungut, aduh pikiran kita juga akan seperti itu, saudara-saudara. Makanya kalau di sini dibilang bersukacitalah. Nanti di akhir pelajaran ini mungkin nanti kita akan belajar, kita akan disuruh Tuhan untuk bernyanyi. Nanti kita akan lihat. Nanti mungkin berikut kita akan menyanyi ya, banyak lirik-lirik lagu yang Tuhan kasih kalau kita, bagaimana kita mengungkapkan kita punya apa, kebahagiaan itu, kita punya rasa syukur itu seperti apa. Harus diungkapkan, saudara-saudara, dikeluarkan. Kenapa Tuhan anjurkan kita menyanyi? Supaya kita memuji Tuhan, apa, bersyukur atas apa yang kita miliki. Nanti kita akan belajar nanti ya. Nah, di sini makanya, kalaupun ada sesuatu yang kita ingin, ada suatu pujian, ungkapkanlah itu, keluarkanlah itu di kata-kata. Makanya ini kata-kata sangat mempengaruhi pikiran kita. Makanya kalau ada waktu kita misalnya berdoa katanya sendirian, say it, bilang katanya itu. Apa yang kita mau bilang, bilang itu. Dan apa yang kita bilang dengan keluar dengan kata-kata, itulah yang akan mempengaruhi pikiran kita. Selalu itu yang sesuatu yang kita ulang-ulang, itu yang akan kita pikirkan. Makanya kalau kita bersyukur, makanya ini bilang tidak ada lidah yang bisa mengungkapkan, tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami berkat yang dihasilkan dari menghargai kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa kebaikan Tuhan itu, aduh, tidak bisa dipikirkan, coba kita ungkapkan itu dengan suatu kata, dengan nyanyian ya. Nanti kita akan belajar. Ini bagus sekali ya. Halo, Oke. Nali. Ya, silakan nih tambahan. Seperti Mazmur Daud. Iya, iya. Seperti Mazmur Daud, dia mengungkapkan dia punya puji-pujian atau ucapan syukur, semua dia taruh di situ, di lagu, betul. Di nyanyian di Mazmur Daud. Betul, Anterli. Makanya Anterli, nyanyian kitab yang paling banyak atau paling panjang adalah kitab apa, Anterli? Di Alkitab. Buku Mazmur apa? Daud. Buku Mazmur. Karena pujian Tuhan. Tuhan itu banyak sekali. Aduh, banyak sekali. Bayangkan nih kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat dengan pasal-pasal lain, nggak ada sebanyak dari Mazmur. 150 pasal. Dan itu hampir semua adalah pujian. Aduh. Dan apa kita, makanya ini Daud ini harus kita ikuti ya, dia punya pujian banyak sekali. Aduh. Mari kita lanjut ya. Ini kutipan terakhir. Kutipan terakhir. Anti Erli boleh baca, Anti Erli? Ini ada. Oke, yang mana? Ya. Ketika seseorang bertamu. Yang kemudian apa kita punya share screen masih ini? Coba kita stop dulu. Kemudian. Oke, sebentar. Kemudian marilah kita. Oke. Apa bisa lihat? Halo, Anti Erli bisa baca? Bisa. Nah, kemudian marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita mendidik jiwa. Halo? Halo? Ya, bisa dengar. Silakan, Pak. Boleh lagi. Halo? Iya, halo. Halo? Iya. Bisa dengar? Bisa. Oh, tanda tangan. Oh, oke. Kemudian marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita mendidik jiwa kita untuk menjadi pengharapan
dan tinggal dalam cahaya yang bersinar dari salib Kalvari. Jangan pernah kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Raja Surgawi, putra dan putri Tuhan semesta alam, merupakan hak istimewa kita untuk mempertahankan ketenangan di dalam Tuhan. Mau diterusin? Lanjut Anterli, kasih selesai aja ini. Biarkan damai Bapa berkuasa di hatimu dan bersyukurlah engkau. Kolose 3:15. Lupakan kesulitan dan masalah kita sendiri. Mari kita memuji Tuhan atas kesempatan untuk hidup demi kemuliaan namanya. Biarkan berkat-berkat segar dari setiap hari yang baru membangkitkan pujian di dalam hati kita sebagai tanda perhatiannya yang penuh kasih ini. Ketika engkau membuka mata di pagi hari, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ia telah menjagamu sepanjang malam. Bersyukurlah kepadanya atas kedamaiannya di hatimu. Pagi, siang, dan malam, biarkan rasa syukur sebagai bau yang harum naik ke surga. Ya, lanjut Anterli, ini terakhir. Ya, kita. Ya, ini bagus sekali. Nah, boleh silakan. ini terakhir. Ya, boleh Iya. lanjut. Terusin? Iya, terakhir. Ketika seseorang bertanya, bagaimana perasaanmu? Jangan mencoba memikirkan sesuatu yang menyedihkan untuk diceritakan agar mendapatkan simpati. Waduh, itu dulu kita suka begitu ya. Jangan bicara tentang kurangnya iman dan duka serta penderitaanmu. Penggoda senang mendengar kata-kata seperti itu. Saat berbicara tentang masalah yang suram, engkau memuliakannya. Kita tidak boleh memikirkan kekuatan besar setan untuk mengalah kita. Seringkali kita menyerahkan diri ke tangannya dengan berbicara tentang kekuatannya. Sebagai gantinya, mari kita bicara agung untuk mengikat semua perhatian kita dengan kepentingannya. Ceritakan tentang kuasa Kristus yang Halo, Anterli. Apa lain bisa dengar suara Anterli? Halo? Iya. Oke. Halo? Silakan. Tadi putus. Kayaknya dia punya ini internet. Oh. Karena aku di dealer mobil lagi ganti oil. Oke. Jadi ada di luar. Iya. Oke. Tadi yang mana ya? Yang di kuning aja sebagai gantinya. Di kuning aja. Iya. Sebagai gantinya, mari kita bicara tentang kuasa Tuhan yang agung untuk mengikat semua perhatian kita dengan kepentingannya. Ceritakan tentang kuasa Kristus yang tiada tara dan bicarakan kemuliaannya. Semua surga tertarik pada keselamatan kita. Malaikat-malaikat Tuhan beribu-ribu dan 10.000 kali 10.000 ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Mereka menjaga kita dari kejahatan dan menekan kembali kekuatan kegelapan yang mencari kehancuran kita. Apakah ada alasan untuk kita tidak bersyukur setiap saat? Bersyukur bahkan ketika ada kesulitan yang tampak di jalan kita. Wah, puji Tuhan. Kita dikasih firman-Nya untuk kita tahu, supaya apa? Kita tahu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi kita, ya, saya pengalaman terus ya, ini semua hidup ini pengalaman gitu ya, bahwa selalu bercerita mengenai kesusahan, sakit, apa-apa, selalu negatif ya, itu pikiran saya selalu. Aduh, puji Tuhan dikasih firman-Nya untuk tidak kita mengeluh dalam segala hal rupanya. Oke. Udah mendengar begini, memperbaiki untuk tidak mengeluh, biarlah semua puji Tuhan, sakit, walaupun susah, walaupun dalam keadaan apapun, kita harus memuliakan Tuhan. Karena semua itu adalah untuk kebaikan kita, yang kita nggak tahu, kita nggak sadari. Kalau kita sakit, mungkin juga Tuhan untuk menyadarkan kita. Kenapa? Kalau kamu nggak sakit, kamu hilang, gitu. Jadi dengan sakit, kita datang kepada Tuhan. Dan
dan kita datang kepada Tuhan minta solusinya, Tuhan minta kesembuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Sebenarnya kesembuhannya itu bukan akan, kesembuhan itu sudah ada, tetapi kita yang harus percaya gitu. Kalau kita miskin, nggak punya apa-apa, sebenarnya kaya surga itu sangat kaya dan itu sudah ada, itu adalah milik kita. Hanya kita harus percaya gitu aja. Kalau kita percaya semuanya terjadi. Karena apa? Kita cuma klaim kok sudah ada firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Tuhan itu nggak bisa bohong. Dan semua ada janji-janjinya itu. Hanya kita perlu klaim, kita perlu percaya, gitu aja. Dan ini, saya juga ada pernah belakangan membaca bahwa kalau mengeluh itu rupanya menyenangkan hati setan. Waduh. Saya bilang, wah, segala apapun nggak boleh mengeluh, puji Tuhan, harus bersyukur kita ya. Dalam segala apapun, bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Itulah inti yang saya baca ini tadi. Ya, thank you Lali. Thank you Anderly. Aduh, ini kutipannya sangat menyentuh sekali juga. Aduh, ini kena ke kita semua ya. Kita semua memiliki masalah masing-masing, ada sakit penyakit yang kita miliki. Tetapi apakah walaupun kita punya masalah, punya penyakit, apakah itu jadi alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Waduh, makanya kenapa kita di sini bilang, kenapa kita nggak boleh untuk ceritakan kita punya kesedihan? Karena apa? Cenderung kita membahas apa kesedihan kita, dan kita akan menjadi pikiran, itu akan menjadi pikiran kita, dan apa cenderung membuat kita lebih sakit kan? Dan setan senang sekali kalau kita membicarakan kita punya apa, kita punya masalah atau kita punya kesuraman. Makanya dia bilang sebagai gantinya kita apa? Bicara tentang kuasa Tuhan. Kalau kita bicara tentang kita punya masalah, kita punya kesuraman, itu katanya memuliakan setan. Aduh, memuliakan kekuatan setan karena seolah-olah kita sudah jatuh di bawah kekuasaannya. Tapi kalau kita ceritakan tentang Kristus, aduh, lihatlah katanya di surga ada malaikat Tuhan beribu-ribu, 10.000 kali 10.000 ya, 10,000 kali 10,000 ditugaskan untuk melayani saudara dan saya. Dan semua tertarik supaya kita selamat, semua ingin kita selamat, saudara-saudara. Ada ribuan malaikat yang sedang menjaga kita yang ditugaskan untuk kita selamat. Apa yang kurang ya? Kalau orang terkaya di dunia ini sekalipun mempunyai bodyguard, tidak sampai beribu-ribu, saudara-saudara. Paling kaya pun, paling hanya ada berapa bodyguard yang mereka bisa. Tapi kita umat Tuhan, ada beribu-ribu malaikat, menjaga kita. Dan dibilang sini, apakah ada alasan untuk kita tidak bersyukur setiap saat? Bersyukur bahkan ketika ada kesulitan yang tampak di jalan kita. Aduh, ini puji Tuhan ya, kita diingatkan kembali. Untuk selalu bersyukur. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk bersyukur lewat nyanyian. Sama dengan sudah disinggung tadi dari Mazmur, Daud, buku terpanjang, semuanya pujian kepada Tuhan. Aduh, apakah hidup kita juga akan kita habiskan untuk memuji Tuhan, atau kita mau mengeluh? Kita sudah tahu kalau kita mengeluh, akibatnya apa. Kalau kita memuji Tuhan, bersyukur, akibatnya apa. Semua ada akibatnya. Tinggal sekarang pilihannya di kita ini kan. Apa yang harus kita lakukan. Di sini sudah dibilang tidak ada alasan untuk apa? Tidak bersyukur. Apapun, kita harus apa? Bersyukur. Aduh, sama dengan Paulus, kesulitan semuanya dialami, tetapi dia bersyukur. Bahkan mau dipenggal pun dia masih menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Aduh, bisa bayangkan saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita mau tutup. Ini pelajaran sangat menguatkan saya juga secara pribadi untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita berdoa? Oke.
Kalau tidak ada yang mau tambahkan, mungkin ada yang kita mau doakan sebelum kita tutup. Ada kesaksian yang kita perlu doakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak, mari kita sama-sama Halo, Wi. Oh iya, Kak Roy, silakan. Iya, mau ingatkan kembali, Bro Dolphin. Iya. Puji Tuhan sudah tidak demam lagi, dan sudah tidak terlalu, Lali juga tahu kan situasinya, sudah tidak terlalu sakit ya, tapi dan masih agak lemah. Dan saat hari ini mungkin akan ke Sonder ya untuk karena